Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Berkas penyidikan lengkap tersangka dan barang bukti ex-Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Kapolres Bau-Bau jamin sinergi dan keterbukaan informasi bersama media. Inilah Warta Kepton pagi, selengkapnya hari ini Sabtu 10 Mei 2025 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Berkas penyidikan lengkap tersangka dan barang bukti ex-Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Dan tentunya telah menerima tahap 2 dari Jaksa Pendidik kepada penuntut umum akan segera melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kendari. Kejaksaan Negeri Bau-Bau Kejari resmi menyerahkan tersangka ex-Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau inisial MR dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum JPU sejak Kamis 8 Mei 2025. Penyerahan tersebut menandai bahwa berkas perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan benih padi sawah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau sudah dinyatakan lengkap atau P21. Kepala Kejaksaan Negeri Bau-Bau Fathuri menjelaskan bahwa dalam kasus yang merugikan negara sebesar 187.551.000 ini, terdakwa MR telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp101.551.000. Selain itu, terpidana lainnya dalam kasus ini, Safari, yang juga mengembalikan Rp80 juta dan terpidana penyedia barang juga telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp6.500.000. Atas perbuatan terdakwa Muhammad Rais didakwa primer pasal 2 ayat 1 untuk pasal 18 ayat 1 ayat 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 subsidiar pasal 3 untuk pasal 18 ayat 1 ayat 2 ayat 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sebagai tindak lanjut, kata Fathuri, Jaksa Penuntut Umum Kejari Bau-Bau melakukan penahanan terhadap MR selama 20 hari, terhitung mulai dari 8 Mei hingga 27 Mei 2025. Proses hukum selanjutnya, termasuk pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kendari, akan segera dilakukan untuk menjalani persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan tentunya telah menerima tahap 2 dari Jaksa Pendidik kepada penuntut umum akan segera melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kendari untuk proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tadi yang didakwakan. Diketahui terdakwa MR selaku kuasa pengguna anggaran KPA di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau diduga turut bertanggung jawab dalam pengadaan benih padi tahun 2022 yang menghabiskan anggaran sekira Rp314 juta lebih. Dalam kegiatan tersebut kerugian negara mencapai Rp187.551.000. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, kita ke berita berikutnya. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Buton Utara Muhammad Hardi Muslim menyaksikan penandatanganan kontrak pekerjaan konstruksi fisik untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Buton Utara pada Jumat 9 Mei 2025. Hardi Muslim menegaskan pentingnya sektor kesehatan dalam agenda pembangunan daerah sebab kesehatan adalah fondasi utama kemajuan masyarakat.
Oleh karena itu, peningkatan status RSUD Buton Utara dari tipe D ke tipe C adalah langkah yang sangat penting dan prioritas. Pembangunan RSUD ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata bagi seluruh masyarakat Buton Utara. Dengan anggaran yang didukung oleh dana alokasi khusus sekira 135 miliar rupiah, rumah sakit ini akan mampu menangani berbagai penyakit nasional seperti kanker, jantung, stroke, dan gangguan urologi. Hardi Muslim juga menitipkan pesan penting kepada pihak kontraktor dan tim teknik pelaksana untuk memastikan pembangunan ini dilakukan dengan transparansi dan tepat waktu. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Kapolres Bau-Bau jamin sinergi dan keterbukaan informasi bersama media. Selengkapnya Waude Nur Liani melaporkan. Kapolres Bau-Bau AKBP Mayastika Hidayat menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam mendukung tugas kepolisian, khususnya dalam hal penyebaran informasi kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikan AKBP Mayastika dalam kegiatan silaturahmi bersama awak media Jumat malam. Perwira menengah dengan 2 melati di pundaknya ini menegaskan kepada seluruh kepala satuan atau kasat dan kapolsek di jalan Polres Bau-Bau agar tidak bersikap tertutup terhadap wartawan. Ia meminta agar media diberikan akses terhadap data dan perkembangan kasus yang tengah ditangani guna mendukung transparansi dan penyampaian informasi kepada publik. Mantan Kasubit Paminal Bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara ini berharap agar tidak ada sekat antara Polres Bau-Bau dan media demi menciptakan kerjasama yang harmonis dan kondusif. Saya mengharapkan tadi sudah banyak penyampaian dari rekan-rekan media terkait dengan sinergi dengan Polres Bau-Bau dan segala macamnya. Saya minta itu tetap kita teruskan dan kita jaga, bila perlu kita tingkatkan. Saya juga sudah menyampaikan kepada para kasat saya, ya kalau ada media yang meminta informasi data ya silakan monggo untuk diberi kan, karena kan ya namanya kita kan bermitra kan, jadi ya. AKBP Mayastika berharap dengan pendekatan terbuka tersebut, hubungan antara kepolisian dan media di wilayah hukum Polres Bau-Bau dapat terus terjalin erat dan saling mendukung demi pelayanan publik yang lebih baik. Senada perwakilan PWI Bau-Bau Mulyadi mengungkapkan, sejauh ini sinergi dengan Polres Bau-Bau terjalin harmonis. Ia berharap pergantian pimpinan baru di Polres Bau-Bau semakin memperkuat sinergi antara polisi dan jurnalis. Selama ini kemitraan awak media di Kota Bau-Bau dengan Polres Bau-Bau cukup baik. Kami cukup terbantu dengan hadirnya teman-teman Humas, dengan adanya media center di Polres Bau-Bau cukup terbantu. Kinerja teman-teman dalam mengambil berita dan mendapatkan informasi untuk disebarluaskan di Kota Bau-Bau. Kegiatan silaturahmi ini berlangsung dalam suasana akrab dan harmonis, dihadiri belasan jurnalis di Kota Bau-Bau. Waude Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan melakukan pemeliharaan pada sejumlah jalan poros yang mulai rusak sehingga menghambat aktivitas masyarakat dan rawan kecelakaan. Terdata ada sekitar 100 titik ruas jalan poros yang telah rusak dan berlubang. Pemeliharaan jalan poros Buton Selatan ini menggunakan metode road patching, yaitu proses perbaikan dengan menutupi sejumlah titik jalan yang rusak maupun berlubang menggunakan material aspal, di mana bertujuan untuk memelihara kerataan permukaan jalur lalu lintas. Kepala Dinas PUPR Buton Selatan Laode Asri mengatakan pihaknya sudah mengantongi izin dari Pemprov Sultra agar perbaikan jalan poros tersebut dapat dikerjakan oleh Pemkab Buton Selatan sendiri. Menimbang banyaknya desakan dari masyarakat untuk segera melakukan perbaikan pada sejumlah titik kerusakan.
Kendati demikian, pihaknya terus berupaya mengusulkan agar perbaikan jalan poros di wilayah daratan Buton Selatan, mulai dari perbatasan Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Buton Selatan dapat sepenuhnya diambil alih oleh Pemprov Sulawesi Tenggara. Pemeliharaan ruas jalan poros tersebut ditargetkan rampung sebelum periode program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan berakhir. Pendengar, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Berkas penyidikan lengkap tersangka dan barang bukti ex-Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Kapolres Bau-Bau jamin sinergi dan keterbukaan informasi bersama media. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waude Sabaria terus mengudara untuk Indonesia.